Nah, voices ini yang banyak banget ditanyain oleh beberapa teman-teman gue dan orang-orang yang dengerin Fox FM. Kak, gimana sih memilih niche market gitu? Dan mungkin masih ada yang sebagian orang awam gitu sama niche market. Jadi niche market itu bisa dibilang sebuah pasar yang benar-benar kecil gitu targetnya. Misalnya kalau teman-teman tahu gitu lah ya, target-target pasar kurang lebih jaraknya 10-15 gitu, 10-20 gitu. Nah, kalau itu cakupannya terlalu luas. Kalau niche market itu bisa untuk 10 tahun ke bawah. Kalau niche market level menengah itu bisa sekitar 5-8 tahun. Niche market yang lebih kecil lagi itu bisa sekitar 3-5 tahun doang. Nah, jadi dengan fokus di rentang usia misalnya kayak anak yang baru lulus SMA sampai yang baru lulus kuliah gitu. Nah, itu kan istilahnya 4-5 tahun gitu lah ya. Jadi emang benar-benar niche marketnya itu tuh kayak mahasiswa muda gitu, ataupun anak yang baru lulus SMA, mencari pekerjaan, mencari kuliah. Nah, dimana di situ bisa emang lebih tertarget gitu. Misalnya kayak jualan minuman kekinian. Nah, itu kan pasti lebih kena gitu ya karena harganya murah gitu. Nah, sedangkan untuk tahap berikutnya yang kayak pertengahan gitu, misalnya untuk usia 21-25 tahun gitu, misalnya kopi-kopi kekinian yang harga lebih mahal dikit. Nah, itu istilahnya niche market. Nah, untuk menentukannya itu seperti apa sih? Yang pertama adalah tentuin passionnya teman-teman. Nah, siapa orang yang mau bayar Anda meskipun tidak dibayar gitu? Siapa orang yang mau Anda bantu meskipun tidak dibayar? Apa yang mudah untuk Anda gitu? Nah, istilahnya kayak ini yang gue bilang tadi gitu. Misalnya teman-teman passionnya nih ada di kayak food gitu ya. Nah, teman-teman bisa nih misalnya menyasar mau kayak yang kekinian gitu, misalnya kopi-kopi kekinian. Nah, menyasarnya kepada 21-25 gitu, yang baru lulus, istilahnya mahasiswa baru lulus sampai yang kayak udah cukup mandiri gitu lah ya, udah punya pekerjaan gitu, pegawai muda istilahnya kali ya gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, apa sih yang mudah untuk teman-teman juga gitu? Jadi jangan cuma kayak bisnis gitu mikirnya mau langsung yang gede gitu, sedangkan kerjanya sulit. Yang kedua adalah problem. Apa yang Anda lihat gitu ketika Anda mencari sesuatu di Google gitu? Apakah Anda mencari solusi melalui Google? Berapa besar jumlah orang yang mencari di Google? Bisakah Anda menyelesaikan masalah yang ada dengan lebih baik, lebih murah, atau lebih cepat gitu? Yang berikutnya adalah pathway. Seberapa mudah Anda menjangkau market Anda secara online? Nah, ini penting banget nih buat dipertimbangkan. Sosial media Anda gunakan untuk market Anda. YouTube channel apa yang mereka tonton gitu. Nah, karena masing-masing pasar dan masing-masing market juga kayak ada istilah komunitasnya masing-masing gitu. Jadi kan sempat dibilang di kelas pebisnis gitu ya, sekolah pebisnis gitu, dimana di sini emang kita harus buat kolamnya sendiri dulu gitu. Jadi marketnya apakah orang-orang yang aktif di Facebook? Orang yang aktif di Facebook pun gak cuma orang-orang yang golongan berumur gitu, ada juga anak-anak muda yang punya komunitas-komunitas nonton film gratis gitu. Apakah di Instagram ya emang lebih cenderung anak muda dan lebih didominasi sekarang oleh pengusaha, orang-orang kreatif gitu. Apakah YouTube, orang-orang yang lebih dicenderungi oleh kreator gitu, orang-orang yang membutuhkan sesuatu untuk engage penontonnya mereka gitu ya. Berikutnya adalah profit. Apa mereka mampu membayar solusi Anda? Apakah akan ada kayak pengembalian pendapatan gitu ya? Istilahnya gini loh, kayak misalnya yang kayak tadi gue bilang gitu, ke pasar mana temen-temen menembak produk temen-temen gitu. Misalnya kalau emang temen-temen mau jualan minuman kekinian yang murah, ya temen-temen target pasar itu bisa loh untuk yang kayak anak-anak yang baru lulus SMA sampai yang baru mau lulus kuliah gitu, karena nggak terlalu mahal gitu, dan emang mereka sering nongkrong, sering ngobrol, dan emang itu pasarannya mereka gitu. Dan kalau untuk kopi-kopi kekinian yang harganya cenderung lebih mahal, ya kan emang harus ditingkatin lagi gitu, yang emang orang punya duit lebih gitu, yang pegawai muda, orang yang baru lulus kuliah, yang emang punya istilahnya apa ya, kayak kemampuan untuk ada di tahap itu gitu. Nah, terakhir adalah presence. Jadi apakah Anda kayak go to provider gitu untuk digital marketing? Anda harus berpikir Anda itu siapa gitu. Misalnya kayak produk baru, nggak punya akun publik,
nggak punya trusted, nggak punya pasar gitu. Nah emang itu harus dipikirin. Terus berapa sengit kompetisinya, apakah yang dimasuk itu blue ocean atau red ocean, itu juga penting. Nah terakhir adalah pesan Anda kepada pasar gitu, karena ini ngaruh banget. Ketika teman-teman kayak udah anak baru banget, terus mainnya langsung di red ocean yang saingannya terlalu banyak, udah gitu nggak punya kayak pesan yang kuat gitu ya soal citra brandnya teman-teman, udah deh pasti gagal punya. Jadi teman-teman, itu tips dan trik memilih niche market yang baik. Sekian dulu ya dari gue. Nah bagi kalian-kalian yang mau semakin memahami niche market, dari saya coba-coba. Nah tadi tuh kira-kira step-stepnya. Jadi jangan ada yang dilengkapin, karena step-stepnya itu semuanya penting. Sekian dulu guys, see you.